Yang pertama, tudzakirukum bil maut, mengingatkan pada kematian. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Setiap majlis kalau tidak disebut solawat kepada Nabi, maka majlis itu disebut dengan antana jifah. Antana artinya basi, bau, busuk. Jifah, bangkai. Bangkai yang bau busuk. Setiap majlis. Itulah mengapa kalau kita lihat ada orang berjumpa, bertemu, waktu salaman dia berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengapalah orang ini bersalaman? Itulah dasar hadisnya. Karena dua orang pun dianggap sebagai satu majlis. Majlis dua orang yang ngobrol bercerita itu majlis bangkai, busuk. Supaya dia berubah menjadi majlis yang baik. Cara merubahnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya protokol merangkai alhamdulillah itu dengan selawat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuntunannya itu adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, kalau tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda, anak-anak kecil kita sayangi. Adapun alim ulama, para asatiz, ustazat, guru-guru kita hormati. Bersama kita ada Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, ada Ustadz Solihin Hasibuan, ada Ustadz Irawan Taqwa, ada Ustadz Kemas Ali, ada Bapak anggota DPRD Bapak Primas Salam, ada Yuk Cici beserta keluarga. Ini kalau disebutkan satu-satu sampai duha baru selesai. Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis salat subuh itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna pahalanya. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama lain kitab ini Jami' At-Tirmidzi. Jadi kalau ada orang mengatakan Jami' Tirmidzi dengan Sunan Tirmidzi, sama. Kenapa disebut dengan sunan? Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Mengapa disebut dengan jami'? Jami' artinya mencakup semua aspek. Karena di dalam kitab itu ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih ibadah,
yang ketiga adalah akhlak. Ketiga-tiganya ada dalam kitab itu. Disusun oleh salah seorang ulama namanya Abu Isa ibnu Saurah. At-Tirmidzi bukan nama orang. Tirmidzi artinya orang Termes. Tirmidzi orang Termes. Termes nama kampung perbatasan antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Maka disebut dia dengan Imam Abu Isa ibnu Saurah. At-Tirmidzi orang Termes. Al-Bukhari orang Bukhara. Al-Falembani orang Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Kitabnya dibaca orang Riau sampai sekarang. Nama kitabnya Sayrus Salikin, yang merupakan terjemahan dan khulasah dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ketika dia mendengar ada terjadi perang antara Siam Thailand dengan Kedah, dia pun menyeberang dari Pulau Sumatera ke Semenanjung, lalu kemudian menjadi syahid. Beberapa hari yang lalu ada seorang pengumpul sanad qiraat Imam Hafs an Asim, qiraat Imam Warsh, qiraat Imam Kumbul, qiraat Imam Ibnu Katsir, berkeliling Nusantara dan sampai dia ke Patani, Thailand. Dikirimnya gambar ke saya sedang berziarah ke makam Syekh Abdul Somad Al-Falembani di Patani, Thailand. Saya bilang, saya belum bisa lagi ke sana. Antum sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam para ulama insyaallah. Kenapa demikian? Di antara manfaatnya adalah yang pertama, tudzakirukum bil maut, mengingatkan pada kematian. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Jadi kalau tiga itu menyebabkan efek dari ziarah kubur, mengingat mati, lalu kemudian melembutkan hati, meneteskan air mata, bagus ziarah kubur. Ada satu hadis menyebut, la'anallahu zawwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Lalu dianalisa hadis itu oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ulama besar Al-Azhar, salah seorang mufti Al-Azhar, kata dia bentuk zawarat adalah sirah mubalaghah dari zair. Artinya kalau perempuan ziarah kubur sering-sering, anaknya meninggal, diziarahi pagi, ziarah siang, ziarah sore, ziarah malam, untuk mempersedih diri, tak boleh. Karena Islam ini agama yang menyuruh kita bahagia, happy, senang hati. Tak boleh perempuan terlalu sering ziarah kubur, menyebab dia murung. Tapi bagi perempuan yang lupa dunia, hedon, sibuk dengan shopping, ini boleh dibawa ziarah. Kalau perlu 3 jam sekali ziarah. Supaya apa? Supaya dia ingat mati. Alhaakumut takasur, kamu lalai oleh takasur, saling bangga, saling mengaku paling banyak harta. Saya paling banyak kekuasaan, saya paling banyak, paling hebat, paling tinggi, paling mulia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ziarah ke kubur. Begitulah ajaran Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Dulu pada awal-awal Islam tak boleh ziarah kubur. Kenapa tidak boleh ziarah kubur? Yang pertama, karena dulu orang berziarah kubur itu meminta kepada orang yang ada di kubur itu. Wahai Bapak Fulan, tolong kasih nomor togel. Musyrik, kita meminta kepada Allah. La ilaha illallah, minta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Makanya 17 kali kita urang sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau juga kami minta tolong. Kenapa diiringkan antara menyembah dengan minta tolong? Karena ada orang menyembahnya kepada Allah, tapi minta tolongnya tidak kepada Allah. Iyyaka na'budu, kami menyembah Allah, minta tolongnya ke pohon besar, minta tolongnya ke sungai, ke laut, minta tolongnya ke pokok kayu,
lembu, batu, hantu. Sedangkan kita tidak boleh. Kita kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah maka tadi kita bertahlil 40 kali. Seminim-minimnya paling tidak 40. 100 bagus. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditanamkan ke dalam tangkai jantung. Ala fil jasabil mut'ah, dalam diri manusia ini ada segumpal, ada sekepal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal ini baik, maka seluruh tubuh ini menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka dia menjadi rusak. Setan berbisik ke situ. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik tak di telinga. Yang berbisik ke telinga itu kawan sebelah. Setan berbisik ke jantung. Itulah mengapa pukulan hentakan la ilaha illallah itu ke jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ke jantung, berdegup, berdetak di sebelah kiri. Di dalam dada itu ada qalb, di dalam qalb itu ada roh, di dalam roh itu ada sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Puncak pengetahuan dokter hanya sampai di situ. Kenapa tangan bergerak? Kenapa lidah bicara? Kenapa mata bisa memandang? Kenapa telinga bisa mendengar? Karena otak memerintahkan. Otak memerintahkan, mata pandang. Otak memerintahkan, telinga dengar. Otak memerintahkan, kaki jalan. Otak memerintahkan, mulut ngomong. Yang memerintahkan ini semua otak. Tak ada otak, makan otak-otak. Itulah mengapa orang kalau otaknya rusak, kena tidak sempurna darah naik ke otak, kurang asupan oksigen ke otak, maka dia kena, mohon maaf, stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Apa yang membawa oksigen ini naik ke otak? Yang pertama darah. Darah itu membawa oksigen naik ke otak. Tapi darah orang sekarang kental. Kenapa darah itu kental? Karena banyak kena gula. Gula itu beli gula sekilo, masukkan ke kuali, panaskan di atas kompor sampai dia cair. Habis itu dingin, angkat sendoknya, sama kuali-kualinya ikut ke atas. Kenapa? Beku dia. Maka gula kalau terlalu banyak masuk ke darah, beku. Ini di bulan Ramadan ini banyak darah yang terlalu beku. Kenapa? Karena teh manis, gula. Kopi pakai gula. Susu pakai gula. Empek-empek yang tak pakai gula. Lalu kemudian, apalagi yang membuat beku? Yang membuat adalah santan. Santan itu minyak. Minyak itu kalau pada cuaca 5 derajat, 6 derajat, 0 derajat musim dingin, beku. Orang habis cuci piring tersumbat wastafel. Kenapa? Karena minyak membeku di dalam. Itulah yang membuat darah menjadi berat. Orang yang sholat terbantu darahnya naik ke otak. Jantung di bawah, otak di atas. Darah ini disemburkan oleh jantung, menyembur. Di antara fungsi jantung adalah menyemprotkan darah naik ke otak. Karena darah ini kental, maka jantung berat. Begitu dia sholat, terbantulah jantung. Apalagi sholat tarawih 23 rakaat, maka jantung amat sangat tertolong. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 23 rakaat kali 2, 46 kali dia bersujud. Tambah tahiyatul masjid, tambah qobliyah isya, tambah sholat isya, tambah ba'diyah isya. Tapi kalau lengkap ada tumak ninahnya, maka itu jantung menyemburkan darah, darah turun ke otak. Karena kalau sedang begini, otak di atas, jantung di bawah. Tapi kalau sedang sujud, otak di bawah, jantung di atas. Tapi ada juga orang bilang, Ustadz, kawan saya waktu sedang berdiri pun otaknya di bawah. Di mana itu? Kalau kita berdiri, otak kita di atas, jantung kita di bawah. Maka darah itu mendaki, dia naik ke atas.
maka ketika dibantu dengan sholat, orang kalau paham ini, dia akan pakai tumaknina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya kalau ada orang buat dosa, buat maksiat, itu disebut dalam Quran yang jahat itu otaknya. Bapak ibu adik-adik hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Anak kecil yang belum sampai usia setahun 2 tahun nampak berdetak di atas ubun-ubun. Nah itulah dia nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Kenapa disebut bohong itu ubun-ubun? Padahal yang bohong itu kan lidah. Kenapa pula ubun-ubun yang bohong? Karena ternyata otak bagian depan inilah yang memerintahkan lidah untuk bohong. Jadi jangan heran kalau kita ngomong sama orang, ngomong 5 menit, menit pertama itu aja yang betul, masuk menit ketiga bohong aja isinya. Itu yang bohong itu bukan lidah, tapi otak itu bohong. Dari mana otak ini dapat perintah? Dia mendapatkan darah dari jantung. Dari mana jantung ini bisa berdegup, berdetak? Itu sudah tak bisa dijawab dokter lagi. Dokter spesialis jantung pun tak tahu. Pengetahuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allamnahu min ladunna ilma. Kami yang mengajarkan ilmu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah disebut dia dengan sir rahasia Allah di dalam jantung. Maka jantung itu berdetak. Orang sehat habis jogging, jantungnya berhenti, meninggal. Kenapa si fulan meninggal? Tahun lalu masih tarawih, tahun lalu masih witir, tahun lalu masih tadarus, tahun lalu masih iktikaf. Dia meninggal karena serangan jantung. Belum pernah lagi. Kenapa dia meninggal? Kena kurap. Tak ada. Kena serangan jantung. Itu menunjukkan bahwa fungsi jantung dalam tubuh manusia luar biasa. Maka Ramadan ini dua-duanya dapat. Secara fisik jantungnya sehat karena makanannya terkendali. Makan sahur tak terlalu banyak, makan siang ditiadakan, makan maghrib malam balas dendam. Orang kalau mengerti filosofi puasa, ini darah sedang istirahat. Ustaz Somad besok ke rumah sakit umum. Untuk apa? Medical check up. Oke. Tapi pagi-pagi sebelum ke rumah sakit, Ustaz jangan sarapan, jangan minum teh, jangan minum kopi, jangan minum gula. Air putih boleh? Boleh. Kalau gitu bagus puasa sekalian. Kenapa gitu Pak Dokter? Karena nanti akan ada periksa darah. Darah ujung jari ditusuk, letakkan di kaca, mau dicek gimana gula darahnya. Ternyata orang yang mau cek darah, dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ada gula, tak boleh ada kafein, tak boleh ada kolesterol. Orang yang berpuasa darahnya bersih. Saya bertamu ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ini ada suplemen, tolong Ustaz baca-baca dulu, mungkin bagus manfaat untuk Ustaz. Saya bacalah selembar. Apa kata mereka? Yang buat orang barat, orang Amerika, kita makan apel, buah apel. Apel Pak Ustaz, terserahlah apel. Lalu kemudian ketika dibelah tak ada ulatnya di dalam. Tapi ketika kita beli jambu dibelah berulat di dalam. Kenapa jambu berulat? Kenapa apel tak berulat? Oh, karena jambu apel tak sanggup ulat beli apel Pak Ustaz. Bukan itu alasannya. Kenapa jambu berulat? Kenapa apel tak berulat? Apel tak berulat karena disemprot pestisida. Dicuci pakai sabun, pestisidanya tak mati. Dicuci pakai air panas, tetap di dalam. Jadi kalau kita makan apel, itu ada bonusnya. Makan apel plus pestisida. Tapi jangan gara-gara ini tak makan apel. Saya walaupun ceramah begini, kalau dikasih apel habis. Kita makan nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Dulu beberapa tahun yang lalu dipanen padi kosong. Kenapa padi kosong? Dimakan hama. Nama hamanya wereng.
Lalu kemudian ada obatnya, disemprotkan pakai helikopter di Amerika. Apa penyemprotnya? Pestisida. Sampai burung-burung pemakan padi tak lagi mau makan padi. Kenapa? Karena dia tahu ada pestisida. Kadang binatang lebih cerdas dari manusia. Belanja kita ke pasar, ikan asin itu tak lagi ada lalat. Kenapa lalat tak mau mengerumuni ikan asin? Karena ada formalin. Dia tahu ini ada formalin. Manusia tak tahu. Yummy. Lebih cerdas lalat lagi dari manusia. Binatang dia diberikan Allah Subhanahu wa taala insting, penciuman yang tajam, ada naluri pada dirinya walaupun dia tak ada akal. Tapi manusia tertutup itu karena sesuatu dan lain hal. Makanya bapak-bapak polisi, Badan Narkotika Nasional itu di airport memakai anjing. Turun saya dari pesawat, kepada seluruh penumpang, jangan dulu keluar dari airport, silakan berbaris. Baris, tak lama datang polisi bawa anjing herder. Lama pula dia di kaki saya. Tak tahu dia ini ustaz. Ada apa nih Pak? Pemeriksaan narkoba Pak Ustaz. Kenapa dipakai anjing? Karena anjing tidak bohong. Dia tidak akan bisa kerjasama. Dia jujur. Asal itu sudah bau narkoba, dia akan gigit. Dia akan lama berhenti di situ. Lamalah saya berdiri membacakan tabbat siyada abi lahabi wa tab. Karena dulu waktu kecil kata almarhumah mak, kau nanti kalau dikejar anjing aku bacain. Cuman kadang pas dikejar anjing hilang semua ayat-ayat. Allah SWT memberikan satu kelebihan pada makhluk-makhluknya itu. Tapi ada yang lebih tajam hidungnya daripada anjing. Binatang ini tak punya kulit, tak punya kaki, tak punya bulu, tak punya telinga, tak punya mata, tapi dilebihkan dia pada penciuman. Hidungnya lebih tajam dari anjing. Begitu kata Imam Al-Jahiz, imam yang meneliti binatang ini. Dan dia hidupnya tak bisa di atas tanah, karena kalau kena cahaya matahari dia mati. Dia hidupnya di dalam tanah. Itulah dia cacing. Cacing lebih tajam hidungnya dari anjing herder. Kalau memang cacing lebih tajam, kenapa tak cacing dipakai polisi? Karena dia tak berkaki. Cuma dia mau mengejar pengedar narkoba. Tapi sesudah mati, kita semua akan dimakan cacing tanah. Maka hati-hatilah yang suka memancing pakai cacing. Kata dia, kaulah yang dulu menghabiskan atuk-atuk kami, sekarang kami balas, kata dia. Jadi kalau dikubur orang di tanah ini, maka jarak radius 1 kilometer dia mencium baunya, dan dia akan datang ke dalam liang-liang lahat untuk memakan daging-daging manusia. Kenapa dia suka daging? Daging ini membusuk. Kenapa daging membusuk? Karena jantung berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah membeku. Kalau darah membeku, berubah menjadi nanah. Nanah bau dan busuk menjadi santapan cacing tanah. Saya kalau mati, cacing tak terlalu tertarik. Tengoknya tak ada dagingnya. Tapi ini makan cacing juga. Datanglah Nabi SAW mengatakan, inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari Palembang akan dibawa ke makamku di Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat kamu akan dibawa ke makamku. Lalu kata sahabat, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu? Apakah kau masih ada di makam itu, padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi percaya itu. Makanya Sultan Nuruddin Zanki, satu riwayat menyebut Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bermimpi suatu malam, datang Rasulullah SAW menjumpai dia. Jasadku akan dicuri di kota Madinah. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Sultan? Periksa semua rumah sewa yang ada di samping Masjid Nabawi. Lalu kemudian diperiksa, rupanya ada penggalian kamar yang disewa, dibuat terowongan mau tembus ke makam Nabi Muhammad SAW.
Padahal Nabi sudah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun. Dari mana mereka? Mereka Yahudi tahu bahwa jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Ditangkap, dihukum mati, dan keliling makam Nabi itu dicor dengan besi. Itulah awal pengecoran keliling makam Nabi pada bagian dalam, dan pada bagian atas tanah dipagar dengan 3 bentuk pagar. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Tulis aja di situ, makam Nabi bagian dalam, enter, www.google.com. Apa maknanya? Orang Yahudi tahu jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Dari mana mereka tahu? Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan kitab Zabur, Taurat, Injil, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Andai terjadi kecelakaan, na'udzubillah, 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 hancur wajah anak bapak ibu, na'udzubillah, tapi ibu bisa mengenalinya tanpa membuka wajahnya. Dari mana? Dari ujung jempol kakinya, dari ujung jari-jarinya. Ini anak saya Pak Ustadz. Ibu kok tahu? Dari kecil dia kulahirkan, kubesarkan, kugendong, kumandikan, hafal aku setiap celah jari-jarinya itu Pak Ustadz. Dan kata Allah, alladzina atainahumul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahkan lebih, ada salah seorang Yahudi namanya Husain. Husain mengintai dari jauh. Ketika Nabi disambut di kota Madinah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Lalu kemudian dia mengintai dari jauh. Mana yang namanya Muhammad yang kata orang Nabi itu? Lalu kemudian setelah mereka menyambut, didekatinya Nabi Muhammad SAW, terjadi dialog. Lalu dia pun bersyahadat di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu annaka Muhammad, aku bersaksi engkau adalah Muhammad Rasulullah, Rasul utusan Allah. Dari mana dia tahu? Karena dia melihat sifat-sifat Nabi yang dia baca dalam kitab Taurat. Dia adalah orang Yahudi. Lalu kemudian dia masuk ke rumah Nabi SAW. Tak lama setelah itu datang orang Yahudi menjumpai Nabi. Nabi bertanya, kalian kenal Husain? Apa kata orang Yahudi Madinah? Husain pemimpin kami, Husain orang baik, bapaknya orang baik, kakek moyangnya orang baik, Husain adalah orang terbaik di antara kami. Kata Nabi, Husain ada di dalam rumahku dan dia sudah masuk Islam. Apa pendapat kalian? Husain orang jahat, bapaknya jahat, datuknya paling jahat. Begitulah cepatnya orang Yahudi ini menilai orang. Kenapa mereka tidak mau menerima Nabi SAW? Padahal mereka tahu sifatnya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang orang yang mereka kenal, mereka mengingkarinya. Karena mereka menyangka Nabi yang terakhir itu datang dari keturunan Ibrahim. Disangkanya dari keturunan Ibrahim turun ke Ishak, dari Ishak turun ke Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Bani Israel artinya anak cucu keturunan Yakub. Disangkanya dari jalur itu. Rupanya Nabi terakhir itu keturunan Ibrahim, bukan dari jalur Ishak. Ishak punya anak Yakub, tapi dari jalur Ibrahim melalui Ismail alaihissalam. Tak mau dia kalau Nabi itu orang Arab, dia maunya Nabi itu orang Israel. Begitu dia tengok orang Arab. Tapi kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Batak, sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, tak pernah mempermasalahkan. Begitu ulama para habaib datang ke Nusantara, kita semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pernah ada orang Palembang mempermasalahkan Nabi Muhammad orang Arab? Enggak ada. Saya tidak mau masuk Islam.
Saya masuk Islam kalau Nabi itu orang Palembang, namanya Nabi Kemas Muhammad. Enggak ada. Tidak ada orang Sumatera Utara yang mempermasalahkan Nabi Muhammad. Saya tak mau masuk Islam kalau nabinya orang Arab. Saya masuk Islam kalau nabinya orang Sumatera Utara, namanya Muhammad Nasution, Muhammad Hasibuan. Enggak ada. Kita semuanya begitu datang, kita langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya mereka kalau ditanya tentang Allah, kami beriman kepada Allah, kami percaya kepada Allah. Kalau kepada Muhammad, oh tidak. Maka turunlah ayat, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjelaskan semua ini. Maka Nabi mengirim surat, yang dekat-dekat didakwahnya, yang jauh-jauh dikirimnya surat. Dikirimnya surat ke gubernur Romawi yang ada di Damaskus, ibu kota Suriah. Dari Madinah ke Damaskus naik unta 1 bulan. Lalu kemudian surat itu pun dibaca. Nama gubernurnya Hirqal, tulisannya H Ra Qaf Lam. Ada orang menyebutnya Heraklius, ada menyebutnya Hirqal. Surat Nabi sampai, dikasihnya minyak wangi, diciumnya surat Nabi, diletakkannya di dalam kotak kayu. Karena dia tahu surat ini datang dari seorang Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat itu dikirim lagi oleh Nabi. Tukang posnya namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Surat itu dibawa menyeberang Laut Merah sampai ke pantai Mediterania. Nama rajanya Mukaukis, gelarnya, panggilannya Jirjis, gelarnya Mukaukis. Tempatnya di pantai Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Lalu surat itu dibaca oleh Mukaukis. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang menapati hidayah. Aslim taslam, masuk Islam maka kau akan selamat. Surat itu dicium oleh Mukaukis. Setelah itu disimpannya baik-baik dalam kotak kayu. Lalu dikirimkannya hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadiah dikirimkannya bighal. Bighal itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Dipakai Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dikirimkannya asal Banha, madu. Banha nama provinsi di Mesir, penghasil produsen madu. Itu pun diminum oleh Nabi SAW. Dikirimnya kain putih, karena waktu itu Mesir produk tekstil terbaik. Kain itu pun dipakai oleh Nabi, disimpan oleh Nabi. Dikirimnya 2 perempuan, satu namanya Sirin, kakaknya namanya Maria. Dari Maria itulah lahir anak Nabi laki-laki, namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Makamnya di pemakaman Baqi, sebelah kiri keluar Masjid Nabawi Babul Baqi. Di situ ada pemakaman. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita akan berangkat ke Madinah, ziarah ke Baqi bulan Oktober bersama Habib Mahdi dan Ustadz Kemas Ali beserta Ustadz Taqwa, insya Allah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Lalu kemudian satu perempuan adik dari Maria ini namanya Sirin, diberikan Nabi kepada penyair. Hebat dia kalau bersyair. Sebelum berperang disuruh Nabi dia bersyair. Bersair, wahai Hasan bin Thabit, bangkitkan semangat pejuang. Dia pun bersair, tapi dia tak ada duit, dia tak bisa menikah. Maka diberikan Nabi hadiah menikahi Sirin, adik dari Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah artinya orang Mesir. Makanya Nabi sebelum meninggal kata dia, istausu li ahli Misra khairan. Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, sampaikan bahwa kabar baik untuk kalian orang Mesir. Kenapa? Karena orang Mesir bukan sekedar umat, tapi sihran. Nabi punya hubungan keluarga dengan orang Mesir karena istrinya adalah orang Mesir. Bagian dari dakwah Islam. Jadi orang Mesir itu menganggap Nabi itu bagian dari keluarga. Karena anak Nabi Ibrahim itu adalah setengah darahnya
darah Mesir. Satu dari Quraisy, satu dari Mesir. Hibrid ya, campuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya jantung ini dijaga dengan makanan yang sehat, dijaga dengan zikir. Ramadan inilah dua-duanya dapat. Dari mulai zikir malam, sholat isya didahului tahiyatul masjid, qabliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, berzikir, duduk, kultum menjelang tarawih, sholat tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, habis tadarus pulang, full selama di masjid mendapatkan pahala iktikaf. Tadi kita masuk ke masjid jam 5 kurang, keluar jam 6 lewat. Tadi saya tanya Ustadz Takwa, jam berapa maghrib di Palembang? Jam 6 lewat 7. Betul Bapak? Oh, memang orang Islam itu paling tepat waktu. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu molor, orang Islam itu tidak on time, orang Islam lah yang paling tepat waktu di bulan Ramadan. Semuanya ingat jam berbuka 6 lewat 7. Kenapa Ustaz tanya waktu maghrib? Pengajian subuh itu berhentinya waktu maghrib. Lama betul ngaji Pak Ustaz. Maghribnya jam 6 lewat 7, maka pengajian kita pun berhenti jam 6 lewat 7, baru kita bisa sholat sunat isyraq. Tapi matahari udah terbit Pak Ustaz. Tuh matahari udah terbit. Matahari terbit, matahari tergelincir, matahari tenggelam, tak boleh dipakai untuk sholat. Karena itu waktu yang dipakai oleh orang kafir musyrik menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Saat matahari terbit, ini bumi, matahari terbit sampai setinggi galah. Setelah diukur matahari terbit sampai setinggi galah, itu 12 menit. Maka waktu selama 12 menit itu tak boleh sholat. Lewatkan waktu 12 menit, susah. Tak tahu kita kapan matahari terbit dan kapan lewat waktu 12 menit. Cara yang paling mudah, tengok waktu maghrib. Jadi waktu maghribnya 6.7, berarti 6 lewat 7. Di Medan lebih lama lagi, 6 lewat 15, lewatkan 6 lewat 15. Begitu juga waktu matahari tergelincir. Kalau waktu tergelincir mudah ngukurnya. Berdiri, nampak bayang-bayang, nah itu sudah, baru boleh zuhur. Matahari tenggelam, saat memerah, sudah merah betul, barulah kita sholat maghrib, azan berkumandang. Habis merahnya, tak ada lagi waktu maghrib. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki Hambali, sampai azan isya masih bisa sholat maghrib. Itulah mengapa di beberapa tempat yang bermazhab Syafi'i tak ada qobliyah maghrib. Pas ditanya, tak ada qobliyah maghrib Pak, langsung sholat, langsung sholat. Kenapa? Karena dulu pernah dibuat qobliyah maghrib, akhirnya maghribnya molor. Gara-gara qobliyah maghrib, habis waktu maghrib. Sudah mau iqamat, tak jadi. Kebetulan yang terlambat RT, RW. Jadi orang pun takut mau. Akhirnya datanglah Ustaz Somad, tolong ceramah dulu ke masjid kami. Ini terjadi konflik ini Pak Ustaz. Satu jamaah mengatakan ada qobliyah maghrib, satu mengatakan jangan qobliyah maghrib. Biasanya saya diundang ke masjid-masjid yang ada masalah. Nah, kecuali Masjid Sofia ini tak ada masalah. Lalu kemudian saya pun mengatakan qobliyah maghrib itu ada. Dalilnya mana? Yang pertama, ma min mafrudatin, setiap sholat fardu illa, melainkan sebelumnya pasti ada 2 rakaat. Setiap sholat fardu pasti ada muqaddimahnya 2 rakaat. Dalil yang kedua, baina kulli adzanaini shalah, antara azan dan iqamat ada sholat, antara azan dan iqamat ada sholat. Apakah Nabi melaksanakan qobliyah maghrib? Ya. Tapi sahabat tak ada melihat. Sahabat tak melihat karena Nabi sholat qobliyah maghrib di kamar. Setelah beliau sholat, datanglah Bilal mengetuk pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Baru kata Nabi, aqimis sholat. Barulah Bilal iqamat. Jadi zaman dulu di Masjid Nabawi itu iqamat tidak boleh sebelum Bilal mengetuk pintu rumah Nabi, Nabi yang menyuruh.
Di beberapa masjid sekarang yang menyuruh iqamat itu ibu-ibu dari belakang. Qomat, qomat, qomat. Maka untuk menyelesaikan qabliyah maghrib ini, kalau dilaksanakan nanti terlambat maghrib, Pak Ustadz, banyak yang terlambat. Win-win solution, jalan tengah, ditulislah pakai kertas. Qabliyah maghrib disediakan waktu 5 menit. Yang terlambat salah sendiri. Akhirnya selesailah masalah qabliyah maghrib. Yang mau qabliyah maghrib cepat datang, qabliyah 5 menit iqamat. Yang terlambat jangan salahkan Bilal, jangan pecat Bilal, jangan tuntut Bilal. Ini jalan tengah supaya tetap dapat qabliyah maghrib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa salat-salat sunat ini? Man shalla isnatai asyarata rakaah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat itu ada dalam Sunan Tirmizi penjelasannya. 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat. Ulang lagi Pak Ustaz. 2 rakaat qabliyah maghrib, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat. Ulang lagi Pak Ustaz. Tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi baru dapat. Tapi tadi tak ada disebutkan qabliyah asar, tak ada disebutkan qabliyah maghrib, tak ada disebutkan qabliyah isya. Itulah yang disebut Nabi dalam Sunan, dalam Sahih Muslim 3 kali. Ma baina kulli adhanaini shalah, ma baina kulli adhanaini shalah, ma baina kulli adhanaini shalah. Maksudnya qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Liman syaa, bagi siapa yang mau. Kalimat liman syaa itu menyebabkan turun yang 6 rakaat ini menjadi rawatib tapi bukan muakkad. Adapun yang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, adapun yang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu namanya rawatib muakkad. Adapun yang qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, itu namanya ratib tapi tidak muakkad. Kenapa kita melaksanakan sholat sunat ini? Karena nanti yang pertama diperiksa, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama diperiksa bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, sholat. Idza sholahat sholahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain rusak. Fa inna qasad. Nah, ini dia fungsi sholat sunat. Kalau ada kekurangan-kekurangan pada sholat wajibnya, kurang khusyuknya, kurang makharijul hurufnya, kurang tumakninahnya, maka kata Allah SWT, unzuru hal lahu min tatawu'in. Coba tengok, periksa, ada tak sholat sunatnya. Jadi cara kita memandang sholat sunat ini demikian. Karena banyak orang tak mau sholat sunat, pas ditanya, kau tak sholat sunat? Sholat sunat dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, itulah yang membuat orang tak mau sholat sunat. Kita tetap sholat sunat. Untuk apa? Karena boleh jadi kurang khusyuk, kurang tajwid, kurang ghunnah, kurang makharijul huruf. Adapun yang tak sholat sama sekali, tak bisa ditebus dengan sholat sunat. Mesti la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Maka ada namanya sholat qadha. Sepakat 4 mazhab. Yang paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor keempat mazhab Hambali. Tidak ada ikhtilaf. Sholat yang tinggal-tinggal lalu wajib diqadha. Tak cukup dengan istighfar Pak Ustaz, tak cukup. Ini ada orang sekali istighfar nyanyi selesai. Astaghfirullah. Selesai. Sama utang-utang pun selesai gitu. Mana bisa. Ada hutang yang mesti dibayar dengan uang, ada yang hutang yang mesti dibayar dengan sholat, dan ada hutang yang mesti dibayar dengan puasa.
Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka puasa itu wajib digantikan oleh ahli warisnya. Ibu-ibu yang punya utang puasa, tahun lalu 30 hari tak puasa, tahun sebelumnya 30 hari tak puasa, tahun sebelumnya 30 hari tak puasa. Loh, kok sampai 3 tahun tak puasa? Tahun pertama mengandung, tak bisa puasa. Tahun kedua menyusukan, tak bisa puasa. Tahun ketiga menyusukan anak 2 tahun berturut-turut, tak bisa puasa. Tahun keempat adiknya menyusul. Gara-gara ulah bapak itu. Bapak mesti mengingatkan istri bapak. Catat, wajib mengqadha. Kalau puasa sunat ibu disuruhkannya batal, wajib ibu batalkan. Tapi kalau puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, disuruhnya batal, batalkan. Tak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena ini lebih wajib daripada perintah suami. Ibu kalau punya utang puasa, dilaksanakan qadha. Kami ke Masjid Sofia ini mau mendengar ceramah Ustadz, mau meringankan beban hati dan pikiran kami. Mendengar ceramah Ustadz ini bertambah beban kami. Itu puasa 90 hari 1 anak. Ini juga penting bagi anak-anakku sekalian. Kalian lahir ke dunia ini bukan seperti orang bersin, Hashim lahir langsung. Dilahirkan meregang nyawa. Dan kalian 1 anak 90 hari puasa mak kalian tinggal. Bukan sembarangan. Bagaimana baktinya? Ingatkan dia tentang puasa. Bagaimana menggantinya nih Pak Ustadz? Istiqomah puasa Senin Kamis setahun, insya Allah lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. Maka 8 hari 1 bulan, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari. Siapa yang istiqomah 1 tahun puasa Senin Kamis, lunas. Tapi niatnya bukan niat puasa sunat, niatnya puasa qadha. Saya niat puasa qadha besok pagi, kebetulan hari Senin, maka qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin. Apalagi yang tinggal puasanya di 7 hari, nanti di bulan Syawal dia puasa 6 hari, puasa 6. Siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadan summa asba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia sama seperti orang yang puasa setahun. Kami Pak Ustadz yang punya utang, puasa dulu 7 hari, habis itu tambah puasa 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustadz. Bagi yang berat melaksanakan 7 tambah 6 13, solusinya kata Imam Zakaria Al-Ansari. Ini makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i itu ada makam. Panjang umur sehat badan, nanti kalau ke Mesir mampir ke Masjid Imam Syafi'i. Di samping itu ada makam Imam Syafi'i. Di sampingnya ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari berfatwa, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa qadha, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Jadi ibu yang tinggal 7 hari di Ramadan, qadha saja nanti di bulan Syawal, niatnya qadha, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Ini pendapat Imam Zakaria Al-Ansari, diambil oleh Imam Syekh Atiyah Soqar, ulama Al-Azhar, disebutkannya dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kebetulan kami belajar di Al-Azhar, itulah yang kami sampaikan dari guru-guru kami. Bukan Abdul Somad berfatwa, jangan nanti pulang ke rumah, kamu tak puasa 6, saya puasa qadha aja. Kata Ustadz Somad, jangan, Ustadz Somad itu sesat itu. Ustadz Somad hanya menukil pendapat ulama. Ustadz Somad bukan ulama, Ustadz Somad bukan kiai, Ustadz Somad bukan alim, tapi dia suka mengutip pendapat. Begini kata Imam Nawawi, begini kata Imam Al-Buaiti, begini kata Imam Rabi Al-Muradi, begini kata Imam Al-Muzani, begini kata Imam Ahmad bin Ambal. Ini berawal dari qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Begitu dulu para ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 terakhir Ramadan ini amal kita semakin meningkat insyaallah.
Karena beberapa masjid itu penyewaan tendanya cuma 10 hari aja. Sampai tukang sewa tenda heran, loh Bapak dari masjid? Iya, kok nyewanya cuma 10 hari? Ramadan kan 30. Yang biasa membludak cuma 10 aja gitu. Nah, bedanya dengan Masjid Sophia, Masya Allah, sudah di ujung. Ini Ramadan yang keberapa ya? 22. Ada juga yang sebagian mengatakan udah 28. 22. Subuh berat bangun, tapi masjid masih ramai, Masya Allah. Inilah masjid yang tak terhalang dengan dinding sama sekali. Ini menunjukkan siapa yang mengatakan Palembang ada pencuri, ada copet, datanglah kalian ke Masjid Sophia. Tak berpintu, tak berjendela, tak ada yang hilang, lampunya emas, tak hilang. Jangan-jangan gara-gara ini saya umumkan berdatangan. Aman, insya Allah. Beginilah masjid, tanah yang paling bertuah, tanah inilah tanah. Kenapa? La yuhabu, tanah ini tak bisa dihibahkan. Wala yubahu, tanah ini tak bisa diperjualbelikan. Wala yurasu, tanah ini tak bisa diwariskan. Kenapa? Karena tanah ini adalah tanah wakaf. Tanah yang sudah dikumandangkan azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, maka tanah itu otomatis menjadi tanah wakaf. Maka diuruskan aktenya di Badan Pertanahan Nasional. Bapak Kanwil Pertanahan datang ke pengajian Ustadz Somad. Selesai pengajian, Ustadz, saya bawa pegawai-pegawai Kanwil Pertanahan. Ada apa Pak? Acara ulang tahun BPN, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Negara. Saya mau pegawai-pegawai mendengarkan ceramah Ustadz. Ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Pak Kanwil datang ke masjid. Saya tak mau pegawai-pegawai ini ulang tahun nyanyi dangdut. Saya mau pegawai saya bawa ke masjid. Kalau Ustadz yang kami bawa ke kantor, nanti mereka tak pernah ke masjid. Saya bawa ke masjid. Wah, kesempatan saya. Situlah saya bahas. Kita dari tanah, berjalan di atas tanah, kerja mengukur tanah, akan mati dimakan cacing tanah. Saya gas, karena kebetulan pegawai pertanahan banyak. Dalam hadis dikatakan, siapa yang curang mengukur tanah, qaida shibrin, sejengkal, tuwiqa, maka tanah itu nanti akan dililitkan ke lehernya. Sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit lehernya. Saya gas betul tentang tanah itu. Ustadz Somad, kabar gembira dari pertanahan. Siapa saja pengurus masjid yang mau mengurus surat tanah di BPN, asal untuk masjid gratis Pak Ustadz. Kata Bapak Kanwil BPN dulu, tak tahu sekarang. Kalau sekarang masih bayar, kita gas lagi ceramah tentang tanah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah menggeser tanah sejengkal Pak Ustadz. 5 meter aduh Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tanah yang bertuah. Anak-anak sekarang sudah belajar 100 orang lebih yang MDA, belum lagi SD-nya, belum lagi TK-nya, 2 kelas SMP-nya. Maka jamaah yang belum tahu datang ke Masjid Sophia, lihat ke belakang. Ustadz sudah melihat ke belakang, belum nampak kali, gelap tadi malam. Tapi insya Allah pagi ini jelas, macam cottage, macam hotel saya tengok. Oh, saya pun masuk ke dalam tempat ini, penginapan Ustadz. Masya Allah, saya buka kamar mandi, besar sekali, mangkok empek-empek. Rupanya untuk berendam mandi. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti banyak orang yang studi banding kemari, pejabat-pejabat, gubernur, bupati, wali kota, pegawai, anggota DPRD melihat sini jalan-jalan, dia terinspirasi dengan ini, lalu tanah dia buat pula masjid, dia buat cottage penginapan Ustadz, dia buatkan pula sekolah. Semakin banyak yang membuat, insya Allah Sumatera Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin baik, insya Allah. Banyak orang punya duit, punya tanah, tak tahu dia mau buat apa. Akhirnya tiap hari nengok tanah, mati. Masuk ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Tak pernah berbuat apa-apa. Ceramah tak masuk ke telinganya. Buatlah masjid, buatlah sekolah, tak masuk. Tapi kalau dibawa dia melihat,
ditunjukkan, ini masjidnya, arsitekturnya begini, lampunya begini, ini sekolahnya, ini perumahannya, ini kolamnya, ini. Nah, itu insya Allah terbuka pikirannya sambil didoakan dari belakang. Kalau ada setan berbisik, jangan, bacakan ayat kursi Allah. Nah, insya Allah diwakafkannya tanah itu, insya Allah. Amin. Zaman sekarang ustadz tak bisa lagi berceramah di masjid, wakafkan tanah, enggak, mesti datang ke rumah bertanya. Begitu saya tanya ke kawan saya tanya ustadz, di kota ini mana orang kaya yang tanahnya luas dan usianya udah tua yang kira-kira tak lama lagi meninggal? Oke ustadz, dibawa mereka lah. Alhamdulillah, setelah kami keliling banyak yang berwakaf tanah. Kami wakaf tanah Pak Ustadz, mantap, dia bilang. Kami cek ke BPN, rupanya tanah itu bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah Pak Haji itu bermasalah, ternyata kami baru cek BPN. Karena masalah itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Tapi tanah ini alhamdulillah, ini bukan tanah yang bermasalah. Orang-orang yang punya masalah, datanglah kemari, sholat, tempelkan keningmu ke lantai, studi banding, melihat-lihat, terbuka inspirasi, terbuka hidayah, sempat berbuat, sempat bangun masjid, sempat bangun sekolah, sempat membuat tahfiz Quran. Setelah itu mau mati-matilah, karena sudah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas jam 6:10 sholat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, pakai qaf, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli dalam hati aja, gak pakai usolli, Allahu Akbar. Gak usah kelahi gara-gara usolli. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak tutur kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Di akhir majelis bersama orang soleh, orang baik, mari kita berdoa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, diberikan istiqomah hingga ke surga bersama Rasulullah SAW. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita aminkan doa yang akan dibimbing oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Solihin Hasibuan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz